Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan saya, Kak Ken dan Kak Jason, Jason. Hari ini apa kabar? luar biasa sekali Kak. Wah, saya yakin adik-adik sekolah minggu yang di tempat ini juga luar biasa. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau memuji dan besarkan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau lipat tangan kita dan tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tetap bisa beribadah walaupun secara online. Sekarang kami mau memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau meninggikan nama Tuhan dengan berkata, dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita katakan lagi yuk sama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jason, kasihnya Tuhan itu setinggi apa sih Jason? Setinggi langit ya. Oh, lebih tinggi ya dari langit ya. Kalau Iya. kasihnya itu sedalam apa Jason? Sedalam lautan. Oh, sedalam lautan. Yuk Iya, kita Kak. nyanyikan sama-sama. Yuk. Bahwa setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasihnya Tuhan. Iya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus itu besar ya. Besar sekali Kak. Kalau kasih Yesus besar, aku mau loh buat jadikan Yesus sebagai pokok di hidup kita. Iya. Nah, yuk kita mau nyanyikan sama-sama bahwa Yesus adalah pokok dari hidup kita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita mau memuji besarkan Tuhan, kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari katakan lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
sungguh lagi kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita katakan lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tanam firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik, puji nama Tuhan ya. Pagi ini kita bisa kembali beribadah. Meskipun masih secara online, kita harus tetap setia, oke? Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kayak ada mau tanya ini ke adik-adik, ada yang masih ingat nggak sama firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sagita? Ayo, tentang apa ayo? Ya betul, tentang pokok anggur. Nah, di situ Kak Sagita menjelaskan bahwa kita harus menjadi anak-anak yang berbuah manis. Nah, tapi sekarang Kak Yoyada akan menyampaikan hal yang sama, tapi ini kelanjutannya adik-adik ya. Nah, akan Kak Yoyada bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 dan ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6 dan ke-7 akan Kak Yoyada bacakan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, puji Tuhan adik-adik. Jadi di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini harus tinggal di dalam Tuhan. Kita sebagai ranting-ranting Tuhan, kita orang-orang yang melekat sama Tuhan harus tetap dekat sama Tuhan, harus tetap tinggal dalam Tuhan. Nah, kalau tidak mau tinggal dalam Tuhan, kita nanti seperti ranting yang kering. Nah,
Kalau ranting jadi kering diapakan adik-adik? Ya, dibuang, terus dikumpulkan orang, dibakar. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini tuh. Tanamannya kering. Jadi apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya adik-adik. Jadi kasihan kan? Nah, begitu juga kita adik-adik. Kita harus jadi anak-anak yang tetap tinggal dalam Tuhan. Karena kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita hidup. Dan kita telah baca tadi di ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, begitu adik-adik. Jadi kalau kita mau tinggal tetap dalam Tuhan, kita mau melekat sama Tuhan, kita bisa minta apa saja yang kita kehendaki. Nah, kalau misal adik-adik minta, Tuhan, sepatu saya sudah rusak, tolong Tuhan, saya mau beli sepatu, berdoa. Nah, ya berdoa. Jadi kalau kalian mau minta apa saja, kalian perlu apa saja, berdoa sama Tuhan. Dan pasti Tuhan akan mengabulkan ya. Jadi kita berdoa, Tuhan tolong sepatu saya sudah rusak, tolong Tuhan berkati papa mama supaya bisa membelikan sepatu baru, amin. Nah, pasti nanti Tuhan jawab, asal tadi kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya itu ada di dalam kita. Jadi kita menyimpan firman Tuhan, kita terus ingat apa firman Tuhan itu sudah disampaikan dari minggu-minggu kemarin yang sudah kita dengar, kita harus simpan baik-baik ya. Nah, kalau kita tidak menyimpan firman-Nya, kalau kita jauh dari Tuhan seperti tadi, ranting, jadi ranting yang kering, jadi tanaman yang kering, nggak ada manfaatnya, nggak ada bagus-bagusnya, bentuknya jelek, aduh, udah cuma dibuang, paling-paling bisa dikumpulkan orang lalu dibakar, jadi nggak ada manfaatnya. Nah, tapi kalau kita mau tinggal dekat Tuhan, kita mau menyimpan firman Tuhan, nah, kita bisa minta apa saja yang kita mau dan Tuhan pasti memberkati. Begitu adik-adik ya. Jadi firman Tuhan hari ini kita belajar untuk kita mau tinggal, tetap tinggal dalam Tuhan. Karena tinggal dalam Tuhan itu enak, ya enggak? Tinggal dalam Tuhan itu enak, beneran deh. Nah, pasti kalian semua pernah kan diberkati Tuhan. Nah, kalau mau lebih lagi diberkati Tuhan, kalau kalian pingin apa aja, kalian butuh apa saja, tinggal minta sama Tuhan. Berdoa ya. Berdoa sama Tuhan. Nah, kalian pasti sudah bisa berdoa kan? Kalau enggak, ajak papa mama berdoa. Berdoa untuk papa, berdoa untuk mama, untuk kakak atau untuk adik, untuk siapapun. Berdoa supaya Tuhan memberkati ya. Nah, kalau kita bisa menjadi berkat, nah disitulah kita anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua, dan pasti apa saja yang kita minta, Tuhan akan memberkati. Ya, oke. Jadi ini ayat hafalannya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Begitu ya adik-adik ya. Sekali lagi ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, jadi firman Tuhan cukup sekian. Intinya kita belajar untuk kita tinggal dalam Tuhan. Kita tetap melekat sama Tuhan. Kalau kita melekat sama Tuhan, kita bisa minta apa saja yang kita kehendaki melalui berdoa, berseru sama Tuhan, dan Tuhan pasti mengabulkan. Kalau kita tidak mau dekat sama Tuhan, kita akan jadi ranting yang kering, yang akan dibuang, nggak ada manfaatnya. Ya, jadi hari ini kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang tetap tinggal dalam Tuhan. Karena ketika kita tinggal dalam Tuhan, apa saja yang kita minta, pasti Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Ya, sekian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, mari kita berdoa ya. Kak Yoyada yang pimpin dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa sekolah minggu meskipun secara online. Kami bersyukur kami telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami. Dan kami percaya Tuhan, wabah corona ini akan cepat berlalu dan kami bisa kembali beribadah sekolah minggu bersama-sama di gereja. Kau yang menolong, Kau yang menyertai setiap kami. Lindungi kami dimanapun berada, lindungi keluarga kami, berkati orang tua kami, jagai mereka seperti Engkau menjagai kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.